Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nataliatul Hasanah. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas Fakultas MIPA Biologi IST An-Nukoyah dengan dosen pengampu oleh Bapak Ahmad Ferdiansyah. Dalam video ini saya akan membahas tentang spesies mangrove, keunikan mangrove dan juga keberagaman jenis mangrove. Dan saya akan lebih membahas mengenai spesies mangrove merah. Indonesia merupakan negara yang memiliki mangrove terluas di dunia dan juga memiliki keragaman hayati yang terbesar serta strukturnya paling bervariasi. Warisan alam yang sangat luar biasa ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk melestarikannya, sekaligus memberi kesempatan yang berharga bagi mereka yang bermaksud mempelajari dan menikmati habitat ini. Mangrove merah dengan nama spesies Rhizopora mucronata merupakan tumbuhan tinggi dengan akar tunggang yang banyak. Batang yang terdapat celah ini berdiameter 70 cm dengan warna gelap atau kemerahan, serta memiliki permukaan yang kasar atau kadang bersisik. Daun berbentuk lonjong berwarna hijau mengkilap di bagian permukaan atas dan lebih pudar, serta terdapat titik-titik hitam di bagian permukaan bawah daun. Bunga berkelompok sekitar 4-8 kuntum dengan daun mahkota berwarna putih dan berambut dengan panjang hingga 9 mm, serta buah yang berbentuk seperti telur berwarna hijau kecoklatan. Pada umumnya, Rhizopora mucronata tumbuh secara berkelompok, hidup di pematang sungai, daerah pesisir yang datar dan terkena banjir pasang surut setiap hari. Rhizopora mucronata sulit tumbuh pada daerah yang jauh dari pasang surut. Pertumbuhan akan terjadi dengan optimal jika tumbuhan ini diletakkan pada areal yang tergenang dan kaya akan humus. Dibandingkan dengan spesies-spesies mangrove lainnya, mangrove jenis ini tampak lebih toleran terhadap genangan dan seringkali membentuk daerah cemara. Bahkan, dapat terjadi tegakan murni atau mungkin tumbuh dengan Rhizopora apiculata. Pertumbuhan hutan mangrove sangat erat kaitannya dengan pendangkalan pantai dan penyempitan laut. Daerah hutan bakau merupakan suatu tempat yang bergerak di mana tanah, lumpur dan daratan secara terus-menerus dibentuk oleh tumbuhan-tumbuhan yang kemudian secara perlahan-lahan berubah menjadi daerah semi terestrial atau yang biasa kita sebut semi daratan. Cara perkembangbiakan Rhizopora mucronata adalah dengan bergenerasi dari biji. Jika biji jatuh dan dari pohon induk saat air surut, kemungkinan semai mangrove akan dihasilkan. Karena ketika biji tersebut langsung jatuh menancap ke lumpur, pada saat itu akan membentuk akar yang baru yang kemudian membentuk hipokotil. Namun, jika biji jatuh pada waktu air pasang, maka biji tersebut akan terbawa oleh air dengan mengapung tanpa terjadi perkembangan akar. Akan tetapi, ada kemungkinan nanti terjadi perkembangan akar walaupun akan sangat lambat. Atau setelah air surut, biji yang terbawa oleh air akan terdampar sehingga akan dapat berkembang dan akan tumbuh keluar. Rhizopora mucronata, salah satu jenis mangrove yang paling tersebar luas ini, mempunyai proses pembungaan yang terjadi sepanjang tahun. Seringkali terjadi hambatan dalam pertumbuhan seperti gangguan kepiting yang memakan mangrove yang masih muda. Namun, tumbuhan akan dapat lebih tahan terhadap gangguan kepiting jika telah dikeringkan selama beberapa hari. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya akumulasi tanin di dalam jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai pertahanan atau pelindung.
Selanjutnya, pengenalan masing-masing jenis mangrove. Yang pertama, Avicennia. Buahnya seperti kacang, akar nafas, misalnya pada spesies Avicennia marina, Avicennia germinans. Yang kedua, Bruguera. Berupa akar lutut dan buahnya berbentuk silinder, misalnya pada spesies berus mata buaya, atau dengan nama spesies Bruguera hannisei. Dan yang ketiga, Cereops. Akarnya berupa akar lutut, tanpa akar udara, buahnya silinder. Yang keempat ialah Rhizopora, dengan ciri akar tunjang dan buah silinder. Selanjutnya, Soneratia. Buahnya mirip seperti apel dan akar nafas, misalnya seperti Soneratia alba dan Soneratia cassiolaris. Selanjutnya, Psilocarpus. Akarnya berupa akar panir dan buahnya seperti bola. Dan yang terakhir, Aegiceras. Buahnya berupa cabai kecil. Selanjutnya, manfaat mangrove secara umum. Yang pertama, membantu mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, serta sumber pakan ternak. Selanjutnya, buah mangrove dapat diolah menjadi makanan, misalnya seperti sirup, tepung, kue, dan juga kecap, serta dapat dijadikan kosmetik dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video yang singkat ini dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai keberagaman jenis mangrove yang ada di Indonesia. Akhirnya dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.